Jadi riset pemasaran global. Jadi yang pertama adalah riset perumusan masalah. Tapi sebelumnya eh, kita harus mengenal dulu tentang yang namanya riset. Kenapa kok adanya riset? Nah, jadi eh, segala sesuatu itu sebenarnya memang harus diriset, dilihat, diamati. Dengan kompleksitas pasar yang global, tim riset pemasaran adalah yang sangat penting untuk sejumlah besar keputusan pemasaran global. Ya. Jadi poinnya ketika kita tahu bagaimana medan tempur atau bagaimana kondisi di lapangan, itu akan lebih mudah kita untuk melakukan keputusan-keputusan pemasaran, ya, terutama di pemasaran global ini. Kebanyakan dari kesalahan yang membudaya di dalam pemasaran global berasal dari kurangnya riset pemasaran. Ya. Jadi sama halnya seperti pemasaran pada umumnya, ya. Ketika kita tahu apa yang diinginkan oleh konsumen, bagaimana perilaku konsumen, ya, apa yang diinginkan dari produk kita, itu pun kita akan lebih mudah untuk melakukan marketing atau pemasaran. Ada 6 langkah dalam pelaksanaan riset pemasaran. Ya. Yang pertama adalah kita gambarkan riset pemasarannya dulu. Kita kembangkan suatu desain riset, kita tentukan informasi yang diperlukan, kita kumpulkan data utama dan sekunder, kita menganalisa data dan menginterpretasikan hasilnya. Lalu yang keenam adalah kita laporkan dan sajikan hasil penelitian. Nah, jadi dalam riset ini, ya, kita pun juga melakukannya, ya, secara detail. Ya. Baik data yang berasal dari eh, secara data, ya, atau data yang berasal dari wawancara. Ya. Tantangan utama yang dihadapi oleh peneliti pemasaran global yaitu adalah kompleksitas riset, ya, mendesain dalam kaitan dengan perbedaan lingkungan. Ya. Jadi yang namanya kelompok global, ya, atau internasional itu tentunya punya data yang berbeda-beda di setiap daerah. Nah, maka tim riset ini memang harus jeli di dalam memilah data yang didapatkan. Ya. Yang kedua adalah ketidaktepatan dan kekurangan data sekunder. Nah, jadi selain data primer, ya, jadi kita melakukan kuesioner atau wawancara langsung dengan masyarakat, kita juga harus mencari data sekunder, ya, yang berasal dari data-data negara atau data-data IMF atau data-data di bursa efek, itu pun kita perlu mencarinya. Yang ketiga adalah waktu dan kebutuhan biaya untuk mengumpulkan data primer. Ya, jadi kenapa kok banyak orang yang atau banyak perusahaan yang tidak melakukan ini? Karena ya memang butuh waktu dan butuh dana untuk proses melakukan pengumpulan datanya. Tapi ketika kita mampu untuk mengumpulkan secara akurat data yang ada, maka kita akan mudah, ya, untuk melakukan pemasaran. Yang keempat adalah koordinasi penelitian antar wilayah. Ya, di setiap wilayah ini kan gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi tim riset itu tidak hanya melakukan riset di satu daerah, nah, tetapi ya di beberapa daerah. Ya, contohnya di Singapura. Nah, itu tidak hanya di pusat kotanya saja, tetapi juga di eh, daerah-daerah lain. Ya, seperti itu. Yang kelima adalah kesulitan penelitian di dalam penetapan perbandingan antar wilayah. Nah, nanti ketika sudah
dalam satu negara itu sudah punya datanya, maka di compare mana nih peluang pemasaran yang bisa diambil di negara ini. Nah, seperti itu. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah kita lakukan perumusan masalah riset. Nah, riset apapun dimulai dengan suatu definisi yang tepat menyangkut riset permasalahannya. Nah, di dalam suatu konteks internasional, perumusan masalah riset pemasaran dirintangi oleh peraturan dalam satu negara. Suatu kesulitan utama dalam merumuskan riset pemasaran adalah ketidaktahuan dengan lingkungan yang asing. Hasil survei dikumpulkan secara teratur oleh para agen riset. Sekali isu riset telah ditentukan, maka manajemen harus memenuhi kebutuhan akan informasi. Ya. Jadi riset ini pun juga banyak yang harus dilakukan. Tetapi ketika kita punya tujuan, oh ini untuk mengetahui seberapa daya beli dari konsumen, ya, seberapa besar daya beli dari konsumen, maka kita fokus ke situ dan cari data, baik dari data sekunder maupun data primer. Yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan perumusan masalah riset, ya, menganalisis pengaruh kebijakan perdagangan terhadap preferensi konsumen global terhadap produk A. Jadi kita rumuskan dulu nih bagaimana produk A itu mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ya, secara global. Ya. Lalu kita definisikan riset permasalahannya. Ya, bagaimana kebijakan perdagangan internasional mempengaruhi preferensi konsumen global terhadap produk A. Ya. Jadi apakah ada peraturan-peraturan yang memudahkan, ya, untuk masuk ke satu negara tersebut? Rintangan peraturan dalam suatu negara, misalnya adalah negara X memiliki peraturan yang melarang impor produk A, sehingga menyulitkan perusahaan dalam menjual produk tersebut di negara tersebut. Hal ini menjadi hambatan dalam perumusan riset karena perusahaan perlu mempertimbangkan peraturan tersebut dalam menganalisis preferensi konsumen global. Nah, jadi peraturan di dalam satu negara itu kan tentunya berbeda-beda. Ya, bisa jadi produk yang kita jual itu dilarang di satu negara, maka kita perlu memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa masuk, apakah kita mengurangi komposisinya atau seperti apa, itu pun bisa diatur. Yang berikutnya adalah kesulitan dengan lingkungan yang asing. Ya. Ketidakpahaman dengan budaya dan kebiasaan konsumen di negara-negara target dapat menjadi tantangan dalam merumuskan riset permasalahan. Perusahaan perlu melakukan studi mendalam tentang preferensi konsumen, norma budaya, dan regulasi perdagangan di negara-negara tersebut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi preferensi konsumen terhadap produk A. Ya. Jadi perusahaan pun perlu melakukan riset bagaimana kebiasaan, bagaimana kebudayaan, bagaimana regulasi perdagangan di satu negara untuk benar-benar menentukan, ya, langkah apa yang akan diambil dalam pemasaran tersebut. Berikutnya adalah eh, pengumpulan hasil survei oleh agen riset. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen riset yang terampil dalam mengumpulkan hasil survei secara teratur. Ya. Agen riset dapat membantu dalam mengumpulkan data mengenai preferensi konsumen global terhadap produk A, termasuk pengaruh kebijakan perdagangan. Ya. Jadi yang namanya data itu selalu paling real, paling akurat itu adalah langsung diadakan survei di dalam masyarakat. Nah, tantangan berikutnya adalah memenuhi kebutuhan informasi. Ya. Setelah masalah riset ditentukan, manajemen harus memastikan bahwa kebutuhan akan informasi terpenuhi.
Hal ini melibatkan pengumpulan data yang relevan, analisis yang cermat, dan interpretasi dari hasil yang akurat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, ya, tentang pengaruh kebijakan perdagangan terhadap preferensi konsumen global terhadap produk A. Ya. Jadi ketika kita punya produk, ya, lalu kita kumpulkan informasi, ya, secara akurat dan cermat, maka kita akan eh, lebih memahami, ya, keinginan dari konsumen tersebut. Hmm. Yang kedua adalah riset pemasaran global data sekunder. Ya. Data sekunder itu adalah data informasi yang telah tersedia, ya, baik di internet, di website, ataupun di buku, di riset yang lain. Nah, itu adalah data sekunder. Yang kedua adalah data primer, ketika informasi tidaklah bermanfaat atau tidak ada. Ya, maksudnya adalah ketika data data sekunder itu tidak ada, maka kita perlu melakukan data primer, langsung wawancara ke masyarakat. Sumber data sekunder yang terpilih itu adalah contohnya ada di LexisNexis, Findex, National Trade Data Bank, US Department of Commerce, Japan External Trade Organization, OECD, IMF, The Economist Intelligence Unit, acnielsen.co, Taylor Nielsen Software, dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak riset-riset yang tersebar, ya, di internet itu pun banyak sekali. Riset pemasaran global data sekunder, permasalahan dengan riset data sekunder adalah ketepatan data. Ya, jadi kenapa demikian? Karena mungkin risetnya itu dilakukan jauh sebelum eh, tahun-tahun lalu, nah, pastinya tahun-tahun lalu, dan itu sudah tidak relevan dengan hari ini. Ya, sebenarnya seperti itu. Umur data itu juga mempengaruhi. Bisa jadi datanya itu sudah 10 tahun yang lalu, ya, maka itu tidak dipakai. Ya. Relevansi data dari waktu ke waktu, nah, itu pun juga perlu dipertimbangkan apakah relevan dengan keadaan saat ini atau tidak. Hal yang dapat dibandingkan data, ya, itu adalah triangulate atau mengecek kebenaran data dan juga kesamaan konseptual atau fungsional, ya, adanya penumpukan data. Ya. Jadi permasalahan dalam riset data sekunder itu perlu dipertimbangkan di dalam proses riset. Nah, jadi kita memilih dan memilah mana data-data yang diperlukan, mana yang dipakai, ya, itu pun perlu dilihat, ya, seberapa lama riset dilakukan, ya, apakah sesuai atau relevan dengan keadaan saat ini dan lain sebagainya, maka perlu didalami. Riset masalah global itu bisa dari laporan dan publikasi industri. Ya. Organisasi industri, badan pemerintahan, lembaga riset, dan perusahaan riset pasar seringkali menghasilkan laporan dan publikasi, di mana menyediakan data dan analisis tentang pasar global, pertumbuhan industri, tren konsumen, dan perubahan regulasi. Ya. Contoh sumber ini termasuk laporan industri, jurnal perdagangan, dan publikasi riset pemasaran global. Ya. Bisa juga berasal dari basis data perdagangan internasional. Badan pemerintah dan organisasi seperti Bank Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyediakan akses ke basis data perdagangan internasional yang mencakup statistik ekspor, impor, nilai tukar mata uang, dan informasi perdagangan global lainnya. Ya. Data ini dapat memberikan wawasan tentang potensi pasar, arus perdagangan, dan pasar tujuan potensial. Ya. Uh, Pasar tujuan potensial. Ya. Jadi data sekunder ini banyak sekali ditemukan. Data demografi, ya, sumber data demografi seperti United Nations Population Division, ya, Badan Pusat Statistik, dan sumber data demografi nasional lainnya dapat memberikan informasi tentang populasi, ya, distribusi usia, komposisi gender,
dan faktor demografi lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen di pasar global. Ya. Karena yang namanya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin itu pun keinginannya itu pun juga akan berbeda-beda. Ya. Berikutnya adalah publikasi akademik dan jurnal. Ya. Artikel ilmiah dan jurnal akademik yang berkaitan dengan bidang pemasaran internasional dapat menjadi sumber data sekunder yang berharga. Ya. Penelitian akademik yang dilakukan di berbagai negara dapat memberikan wawasan tentang preferensi konsumen, ya, tren pasar, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam konteks pemasaran global. Ya. Sumber data sekunder yang lain adalah sumber data ekonomi dan keuangan. Ya. Data ekonomi global seperti produk domestik bruto, ya, inflasi, tingkat pengangguran, dan indikator keuangan dapat memberikan konteks ekonomi yang penting dalam merencanakan strategi pemasaran global. Lembaga seperti IMF atau International Monetary Fund dan World Bank menyediakan data ekonomi global yang komprehensif. Ya. Jadi itu contoh-contoh sumber-sumber data sekunder yang bisa kita ambil datanya, ya, untuk melakukan riset pemasaran global. Riset pemasaran global, ya, primer, ya, fokus pada kelompok, mensurvei metode untuk riset pemasaran antar budaya, ya, daftar desain pertanyaan. Jadi ketika kita melakukan riset pemasaran global primer, ya, jadi langsung melakukan wawancara, maka kita perlu mendesain pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Ya, maksudnya adalah kita lihat dulu apakah kesamaan fungsional dan konseptualnya. Ya, bisa jadi pertanyaannya berbeda, tapi tujuannya sama. Ya. Atau eh, konsepnya sama, ya, tapi pertanyaan berbeda itu pun juga harus dipertimbangkan. Dan terjemahan skalar kesamaan. Kembali ke terjemahan dan terjemahan paralel skalar kesamaan. Nah, jadi di dalam desain pertanyaan ini kita filter, ya, mana pertanyaan-pertanyaan yang arahnya sama, ya, fungsinya sama atau konsepnya sama, itu pun perlu dieliminasi. Ya, kita tanyakan hal-hal yang penting-penting saja. Ya. Jadi karena yang namanya wawancara itu tidak boleh terlalu muluk-muluk. Kita pun bisa melakukan yang namanya sampling, yaitu suatu rencana sampling itu terdiri dari unit percontohan, contoh ukuran, prosedur sampling, menghubungi metode, bisa melalui pos, telepon, wawancara langsung, atau menggunakan metode survei online, survei email, survei acak website, survei panel website, dan lain sebagainya. Ya. Jadi di dalam riset pemasaran kita bisa menggunakan yang namanya teknik sampling ini. Ya. Jadi kita memberikan eh, contoh-contoh orang, ya, yang sesuai dengan target market kita. Kita pun bisa melakukan riset pemasaran global primer dengan mengumpulkan informasi, isu yang tidak direspon, penyimpangan kehormatan, penyimpangan sosial, pemborosan, menanyakan pertanyaan yang sama dengan cara yang berbeda, isu riset etnografi. Jadi dalam proses mengumpulkan informasi, ini kita jangan sampai melihat isu-isu yang sensitif, ya, atau penyimpangan kehormatan atau penyimpangan sosial itu pun tidak boleh ditanyakan. Di dalam penilaian luas pasar itu ada beberapa metodologi atau metode. Ya. Yang pertama adalah metode analogi, yang kedua adalah audit perdagangan, yang ketiga adalah metode rasio rantai, yang keempat adalah analisis regresi cross seksional. Ya. Yang pertama adalah metode analogi. Ya. Jadi metode ini melibatkan perbandingan pasar yang sudah ada dengan pasar yang sedang dievaluasi. Ya.
Informasi tentang pasar yang serupa digunakan sebagai acuan untuk mengestimasi luas pasar yang sedang diteliti. Nah, misalnya, jika ada produk serupa yang sudah ada di pasar tertentu dan memiliki karakteristik yang mirip, maka data dan tren penjualan dari produk tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan luas pasar produk yang sedang dievaluasi. Yang kedua adalah audit perdagangan. Audit perdagangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data industri, laporan keuangan perusahaan, dan laporan penjualan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi ukuran pasar, pertumbuhan industri, pangsa pasar perusahaan, dan faktor-faktor yang relevan untuk penilaian luas pasar. Metode ini bergantung pada pengumpulan data yang komprehensif dari berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang akurat tentang pasar. Ada juga metode rasio rantai atau chain ratio method. Metode ini melibatkan penggunaan rasio antara data yang tersedia untuk mengestimasi luas pasar yang tidak tersedia. Contohnya adalah mengestimasi luas pasar berdasarkan populasi dan rasio penggunaan produk di antara populasi. Misalnya, jika diketahui bahwa rasio penggunaan produk adalah satu dari setiap 10 orang, ya, dan populasi target adalah 100.000, maka luas pasar perkiraan adalah 10.000 orang. Yang keempat adalah analisis regresi cross-seksional. Ya, digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi luas pasar dan mengestimasikan luas pasar berdasarkan variabel-variabel yang relevan. Ya, metode ini melibatkan analisis statistik yang membandingkan variabel-variabel independen dengan luas pasar sebagai variabel dependen. Ya, dengan menggunakan model regresi, metode ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap luas pasar dan memperkirakan luas pasar berdasarkan kombinasi variabel-variabel yang dianalisis. Nah, itu untuk penilaian luas pasar. Ya. Jadi penilaian luas pasar ini digunakan agar perusahaan itu mengetahui, ya, seberapa potensi dari satu wilayah atau satu negara tersebut. Berikutnya adalah ukuran pasar penilaian. Ya. Ketika menggunakan penafsiran luas pasar, patuhilah aturan yang berikut. Gunakan beberapa metode yang berbeda. Nah, jadi ketika kita mengukur luasan pasar, kita harus menggunakan metode yang berbeda. Untuk apa? Untuk melihat keakuratan dari data yang diperoleh. Yang kedua, jangan tertipu oleh angka-angka. Ya, jangan tertipu oleh metode khayalan. Lakukan suatu analisis kepekaan dengan menanyakan pertanyaan, bagaimana jika. Cari penaksiran interval dengan batas yang lebih rendah dan batas yang lebih tinggi dibandingkan titik perkiraan. Yang kelima adalah teknologi informasi baru untuk pasar. Nah, yang pertama adalah pembangunan atau inovasi utama. Yang kedua adalah titik penjualan atau pos menyimpan penyaring gambar TV data, panel konsumen data, sumber data tunggal, pergeseran dari massa ke marketing mikro, terus memonitor pembagian pasar dan pergeserannya, melihat data apakah digunakan oleh perusahaan untuk mendukung keputusan pemasaran, melihat data apakah digunakan untuk menyediakan perdagangan mendukung ke pengecer. Jadi di dalam menilai pasar ini pun juga kita bisa menggunakan teknologi informasi. Ya. Jadi bagaimana pergeseran-pergeseran eh, marketing massa ke marketing mikro. Ya. Jadi kalau dulu kan kita bisa pasang iklan di media cetak, di koran ataupun di TV. Ya. Maka hari ini pun akan lebih efektif ketika kita beriklan di sosial media ataupun di Google. Ya. Kenapa demikian? Karena itu lebih tertarget dan dapat diukur seperti itu. Berikutnya adalah mengatur riset pemasaran global. Ya. Pemilihan agen riset, pertimbangan berikut harus diperhitungkan pada saat memilih agen. Ya. Jadi
paling mudah itu memang kita menyewa agen riset untuk melakukan riset. Tetapi kita perlu mempertimbangkan tingkat keahlian, kecakapan, jejak atau jalur atau record atau catatan dari perusahaan, kredibilitas dan pengalaman. Lalu kita lihat kliennya, rekod dan catatan. Jadi ketika lima hal ini sebagai pertimbangan untuk memilih agen riset mana yang akan dipakai oleh perusahaan. Berikutnya adalah koordinasi multi country riset, ya, menggunakan EMIC atau etik. Etik dan EMIC merupakan cara berpikir atau sudut pandang dalam melihat fenomena sosial yang berkembang dalam ilmu etnografi. Sudut pandang ini memiliki perbedaan yang signifikan di antara etik dan EMIC. Etik berbasis sudut pandang keilmuan, sedangkan EMIC berdasarkan sudut pandang budaya. Sekolah yang EMIC memusat pada keanehan dari tiap negeri, ya. Etika pendekatan menekankan tingkah laku universal dan attitudinal ciri. Di dalam riset pemasaran antar budaya, kebutuhan akan hal yang dapat dibandingkan menyukai paradigma yang etik dengan suatu penekanan atas cross-border, persamaan, dan paralel. Ya. Beberapa pendekatan mungkin digunakan untuk menyeimbangkan permintaan yang berlawanan. Ya. Jadi kalau etik itu lebih ke keilmuan. Ya. Jadi lebih ke data. Kalau EMIC itu lebih berfokus pada sudut pandang budaya. Ya. Mana yang lebih cocok? Dua-duanya bisa dipakai. Di dua-duanya bisa dekat dalam mengatur riset pemasaran global. Ya. Karena yang namanya data itu pun perlu pembanding. Ya. Mana data yang sesuai, mana data yang tidak sesuai, itu pun perlu dipertimbangkan. Jadi dalam melakukan riset pemasaran global. Jadi poinnya di dalam melakukan riset, yaitu untuk apa? Untuk batu loncatan, ya, untuk awal ketika kita ingin melakukan pemasaran, maka kita perlu melakukan riset. Ya, kita perlu mengenal medan, kita perlu mengenal kebudayaan. Ya. Jadi poinnya sebelum kita melangkah, kita persiapkan dulu alat perangnya. Ya. Jadi ketika kita tahu berapa jumlah orang yang akan kita promokan atau kita promosikan, ya kan? Atau calon konsumen yang akan membeli produk kita, itu pun kita akan lebih mudah untuk menentukan budget ataupun melakukan proses pemasaran. Ya, seperti itu. Ketika kita tahu potensinya seperti apa, tantangannya seperti apa, maka akan lebih mudah kita melakukan riset, melakukan pemasaran global. Dan perusahaan pun akan lebih cepat untuk melakukan penjualan. Ya, itu teman-teman, ya, untuk malam ini mungkin. Jadi proses riset pemasaran global, ya. Jadi kita kumpulkan informasi-informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan apa yang akan diambil di dalam proses pemasaran. Ya. Jadi intinya adalah kita kenali dulu calon konsumen, kita kenali dulu budayanya, kita kenali dulu untuk politiknya seperti apa, ya, kebijakan-kebijakan pemerintahnya seperti apa, lalu kita bisa melakukan pemasaran, ya, menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ya, itu dulu mungkin teman-teman untuk malam ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.